Terima kasih, kami bersyukur Bapak pada sore hari ini Tuhan. Kami berkumpul di tempat ini ya Tuhan, di tempat Ibu Tari dan Tuhan, untuk kami bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami mengikuti ibadah HBS ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang hadir sore hari ini Tuhan. Berkati juga Bapak Ibu Gembala kami, Ibu Penasihat kami Tuhan, dengan kesehatan kekuatan ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur Bapak buat penyertaan sepanjang hari ini Tuhan. Dan bila sebentar Tuhan, kami akan memuji-muji nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang pimpin kebaktian ini dari awal, tengah hingga akhir Tuhan. Dan kebaktian ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, mungkin bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam perjalanan, kiranya Tuhan Kau sertai, tibakan mereka di tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Berkati juga keluarga Ibu Tari di sini Tuhan, yang menyediakan tempat, sehingga kami boleh berkumpul untuk beribadah sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kami akan memulai ibadah kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, pujian yang pertama, telah kulihat bukti kasih Tuhan. Kau
sungguh sempurna Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Oh terima kasih Tuhan. Kami undang kuasa-Mu mengalir lebih lagi bagi kami Tuhan. Oh kami undang Tuhan, hadirat-Mu lebih lagi menguasai setiap hati kami sore hari ini. Oh Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Shikara bara bara bara, shikara bara bara bara, shikara bara bara, shikara bara bara, shikara bara ya shikara bara. Mengalir kuasa-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, 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 haleluya. Glory, haleluya, glory, haleluya, Yesus, glory, haleluya. Terima kasih kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu. Setiap hati kami Bapa. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa.
Amin Tuhan. Kita akan dengarkan firman Tuhan saat sore hari ini. Nanti saya minta Ibu Lydia memimpin kita dalam doa. Waktu selanjutnya saya akan pada Bapak Gembala. Terima kasih kami naikkan Tuhan, Bapa. Tidak ada kata-kata yang indah selain mengucapkan syukur kami dari hasil segala keberuntungan Tuhan. Karena begitu besar kasih setiamu bagi kami, penyertaanmu sepanjang hidup kami, sepanjang hari, sepanjang kami melalui hari-hari walaupun sulit Tuhan. Kami merasakan penyertaan sampai saat ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami bersyukur untuk pertemuan saat ini. Pujian sudah kami naikkan kehadiran-Mu biarlah menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Sekedar kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, bukakan hati kami supaya kami boleh menerima firman-Mu dengan senang hati ya Tuhan. Apapun tertulis firman-Mu bisa kami terima ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu, urapi dengan kuasa Roh Kudus. Kami terima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom. Pertama saya ucapkan selamat datang dan kita selamat bersama-sama akan sekutu dalam firman Tuhan. Kami ucapkan terima kasih atas tuan rumah Bapak Ibu Parigan yang sudah membuka rumahnya untuk kita sekalian dapat bersekutu bersama-sama di tempat ini. Dan juga selamat datang juga yang dari jauh dari Solo. Tuhan dapat bersama-sama dengan kita. Dan kita bersyukur pada Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian, kita sore hari ini bisa berkumpul bersama-sama di tengah mungkin berbagai macam kesibukan, halangan, mungkin juga sakit dan lain sebagainya. Tuhan memberikan kita kekuatan ya untuk sampai di hari ini ya. Termasuk saya juga suaranya agak seksi ya Bapak Ibu. Ya, beberapa hari yang lalu tepar ya Bapak Ibu karena flu ya, tapi puji Tuhan, Tuhan sudah berikan kekuatan dan kita akan sama-sama melanjutkan pembahasan kita dari 1 Yohanes pasal yang kedua, mulai dari ayat yang ke 15 sampai ayat yang ke-17. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15 sampai 17. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Ya. Terima kasih bagi setiap kita yang membaca, mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Di waktu yang lalu kita sudah belajar bagaimana ada nasihat-nasihat yang Rasul Yohanes sampaikan, baik itu kepada, kalau dikatakan anak-anak, kemudian kaum muda, kemudian bapak-bapak, tetapi sesungguhnya itu adalah nasihat untuk kita sekalian sebagai anak-anak Tuhan. Maka dikatakan anak-anakku ya, hal ini kutuliskan kepadamu supaya dikatakan kita terus berada di dalam satu kasih Tuhan. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, di ayat yang ke-15 tadi dengan jelas Rasul Yohanes menyimpulkan, ini kesimpulan
kalau dikatakan janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ya. Yang menjadi pertanyaan adalah dunia ini apa, gitu ya. Sebab di dalam teks lain pernah kita baca, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya. Maka di satu sisi kok begitu besar kasih Allah akan dunia ini, tetapi dalam Yohanes ini kok dikatakan janganlah mengasihi dunia. Ini artinya ada dua pengertian yang berbeda, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dunia yang dimaksud di dalam 1 Yohanes 2 ini bukan berarti kemudian segala sesuatu atau hal-hal atau yang dikatakan dalam pengertian atau bahasa itu kosmos, ya, bumi dan segala isinya, ya. Tetapi kita melihat bahwa dunia yang dikatakan di 1 Yohanes 2 ini adalah satu yang dapat dimengerti sebagai sistem yang terjadi dalam dunia ini, sistem yang membuat orang itu selalu cenderung berbuat jahat, sistem yang selalu orang itu cenderung berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Misalnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita seringkali melihat berbagai macam kasus yang terjadi di dalam berita dan lain sebagainya. Sebenarnya adalah merupakan berawal dari hal-hal yang baik, ya, misalnya tentang politik saja, ya, kasus ada korupsi dan lain sebagainya. Politik itu sebenarnya baik untuk mengatur sesuatu kota, suatu bangsa dan lain sebagainya. Tetapi ketika sudah mulai masuk satu kejahatan, sistem dan lain sebagainya, maka itu bisa membuat orang yang tadinya baik menjadi tidak baik karena dia masuk di dalam satu sistem yang tidak baik. Tetapi sebenarnya sejatinya bahwa politik, kemudian keuangan, kita melihat kasus-kasus di KPK, kemudian di aparat keamanan misalnya, semuanya sebenarnya baik. Tetapi kemudian ketika disalahgunakan itu menjadi sesuatu yang tidak baik, sistem yang tidak baik. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu, maka firman Tuhan katakan bahwa dunia ini dengan segala yang ada di dalamnya itu berbicara tentang segala sesuatu, sistem, kecenderungan yang membuat kita dikatakan menjadi tidak baik, membuat kita menjauh dari Tuhan. Segala sesuatu yang ada di dalamnya. Di ayat yang ke-16 tadi dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi dunia yang dimaksud dengan Rasul Yohanes ini, dimaksud oleh Rasul Yohanes ini berbicara tentang berbagai macam keinginan, berbagai macam nafsu, berbagai macam obsesi, ambisi yang pada akhirnya membuat manusia itu dikatakan menjauh dari Tuhan. Dikatakan tadi apa? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu semuanya bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya, ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita melihat di waktu yang lalu saya memberikan contoh bagaimana dalam kehidupan misalnya media sosial, ya, sekarang semakin kesini semakin kita melihat memuaskan keinginan mata, ya, keinginan mata. Jadi yang dulu hanya tulisan-tulisan, sekarang sudah kemudian masuk ke zaman gambar, kemudian setelah gambar sekarang video-video singkat dan lain sebagainya. Semua semakin singkat tetapi semakin menarik, semakin tetapi membuat orang bertahan lama di dalamnya. Ya, ini Bapak Ibu, tawaran-tawaran di dalam dunia. Maka dikatakan tadi segala yang ada, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia.
Nah, jadi kita kalau membayangkan dunia, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan kemudian kita membayangkan seperti orang-orang ekstrim ya. Kemudian kita tidak mau memakai produk-produk dunia gitu kan. Kita tidak mau memakai produk-produk yang diproduksi dunia ini dan lain sebagainya. Maksudnya bukan itu, tetapi berbicara tentang keinginan-keinginan ya. Beberapa waktu yang silam Bapak Ibu ada gerakan menolak misalnya produk-produk dari negeri A ya. Produk-produk yang diproduksi oleh misalnya Israel gitu kan misalnya ya, mereka menolak, padahal ketika mereka bermedia sosial, mereka pakai Facebook, itu pun sebenarnya dari Israel juga ya, otak-otaknya. Dari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita seringkali membatasi diri dari hal-hal yang kita pikir itu dari dunia, padahal sebenarnya maksud Tuhan bukan itu ya. Kita melihat yang dimaksud Rasul Yohanes tentang dunia ini adalah berbagai macam keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup yang membuat orang itu dikatakan lepas dari Tuhan, membuat orang itu tidak mengindahkan Tuhan. Bisa jadi kita tidak pakai hal-hal yang duniawi, tetapi di sisi lain hati kita penuh dengan iri dan dengki pada orang lain. Itu sama saja kita dikatakan masuk dalam satu situasi duniawi. Kita mungkin tidak memakai barang-barang yang orang lain pakai ya, dan kita berpikir saya tidak duniawi gitu ya misalnya, tetapi dalam hati kita benci pada orang lain, kita iri pada orang lain, kita dendam pada orang lain. Itu sama saja kita dikatakan dipenuhi oleh sifat-sifat duniawi. Yang dikatakan di ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Di sini Bapak Ibu Saudara sekalian menjadi satu pelajaran untuk kita bahwa dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginan, kembali kepada masalah keinginan. Dan tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Artinya kalau di dalam misalnya kita bayangkan seperti emas yang terus dikatakan oleh Ayub itu ya, emas yang terus dilebur, yang terus dimurnikan, dia akan tetap bertahan. Sedangkan kotoran-kotorannya akan lama-kelamaan akan terlepas, akan hilang dan lain sebagainya. Dalam kehidupan kita Bapak Ibu dikatakan ada yang akan semakin lenyap, ada yang akan tetap bertahan ya. Dunia ini dikatakan semakin lenyap beserta segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Artinya kita mau menjadi bagian yang mana? Yang mau ikut lenyap atau yang tetap bertahan sampai selama-lamanya ya. Di tengah segala sesuatu yang lenyap, kita semakin muncul, kita semakin bertahan. Disitulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Satu contoh dalam perjanjian lama yaitu tentang istri Lot ya. Saya teringat tentang istri Lot, bagaimana dalam kehidupan istri Lot ini dia hidup di Sodom dan Gomora, kalau tidak salah Kejadian 13 ya, kalau nggak salah ya. Betul apa enggak? Abraham dan Lot berpisah ya. Di sana kita melihat Abraham dan Lot di awal mereka sudah menentukan pilihannya sendiri ya. Kita melihat di Kejadian pasal yang ke-13 ayat yang ke-10. Kejadian pasal 13 ayat yang ke-10. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Iya. Ini kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika itu Abraham dan Lot mereka memasuki satu negeri, mereka sudah perjalanan dari negeri asalnya dan mereka harus berpisah. Lalu dikatakan Abraham memberikan pilihan kepada Lot. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh
lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan. Kalau seperti itu artinya bukan, ya. Kalau dikatakan seperti manusia berarti bukan manusia, ya. Kita kan manusia, jangan kita mau dikatakan seperti manusia, kita adalah manusia. Nah, ini seperti taman Tuhan artinya bukan taman Tuhan, hanya tiruannya. Kemudian seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal ini terjadi sebelum Tuhan dikatakan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ya, kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, diawali dari sebuah pilihan. Ya. Kita kalau melihat sesuatu, ya, maka seperti pilihan yang ditawarkan Abraham kepada Lot ini. Jangan hanya melihat dari luarnya saja, jangan melihat dari yang kita pikir enaknya saja dalam segala sesuatu. Ya, firman Tuhan katakan Lot ini melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, maka dipilihlah tempat itu menjadi tempat dia menetap. Ya. Tapi kita melihat Bapak Ibu, pada akhirnya jiwa Lot ini tersiksa. Ya. Di ayat lain kita melihat kalau tidak salah di Yudas, ya. Yudas pasal 1 betul apa tidak ya Pak? Yudas pasal 1 mulai dari ayat yang kelima. Coba Pak ya. Yudas pasal 1 ayat 5. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Ayat 6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Ayat 7. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Ya, apa yang terjadi di Sodom dan Gomora ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang dikatakan di Yudas ini, salah satunya kalau kita baca ini ya Bapak Ibu, dikatakan mereka mengejar kepuasan dengan cara yang tidak wajar dan dikatakan dipenuhi dengan percabulan, ya. Jadi kita melihat ini satu kota yang penuh dengan berbagai macam dosa. Jadi mengejar kepuasannya bukan dengan cara yang wajar, tetapi dikatakan dengan cara yang tidak wajar, dan dikatakan juga ada percabulan di sana. Maka dikatakan oleh firman Tuhan, mereka telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Nah, Lot masuk di kota itu. Lot ketika masuk di kota itu, kita lihat di 2 Petrus pasal 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-6. 2 Petrus 2 pasal 2 2 Petrus pasal 2 ayat 6. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. 7. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. 8. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Ya, sampai di sini kita lihat Bapak Ibu. Lembah Yordan ini dikatakan lembah yang banyak airnya, subur, indah, seperti taman Tuhan dari kacamata Lot, ya. Walaupun mungkin dia tidak pakai kacamata mungkin ya, tapi dari mata Lot dia melihat indah. Tapi firman Tuhan kemudian di
surat-surat tadi kita melihat ternyata di kota itu dikatakan banyak orang yang hidup dalam percabulan, banyak orang yang mengejar kepuasan dengan cara yang tidak wajar, ya. Dan kemudian apa yang terjadi pada Lot, Bapak Ibu? Dikatakan di 2 Petrus 2 tadi, Lot ini orang benar, terus menerus menderita oleh cara hidup orang yang tak mengenal hukum dan hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab apa? Ia tinggal di tengah mereka, tiap hari melihat dan mendengar perbuatan mereka yang jahat, dan apa yang terjadi? Jiwanya tersiksa. Bapak Ibu, kita melihat di sini kalau kita melihat bahwa segala sesuatu yang baik pada awalnya yang kita lihat itu indah, baik, kita lihat itu menjanjikan, kita lihat itu wah kayaknya menyenangkan, enak, tapi kita tidak melihat dengan kacamata firman Tuhan, seringkali pada akhirnya membuat jiwa kita bisa tersiksa. Kalau itu dikatakan kita hanya memutuskan sesuai dengan pertimbangan kita sendiri saja, sesuai dengan apa yang mata kita lihat saja, dikatakan pada akhirnya justru bisa membuat jiwa orang benar itu tersiksa. Kita benar, kita pengen benar, kita bisa jadi masih dalam hidup benar, kita masih setia pada Tuhan, tapi kemudian jiwa kita bisa tersiksa karena tiap hari dikatakan mendengar, melihat apa yang orang lain perbuat itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita melihat Lot ini hidup dalam satu dilema, ya. Dia pengen negeri yang subur, negeri yang baik, tapi di sisi lain dikatakan ternyata orang-orangnya tidak baik. Dikatakan orang-orangnya ternyata tidak menuruti pada kehendak Tuhan, firman Tuhan. Akhirnya apa? Lot yang benar ini kasihan, tersiksa jiwanya, ya. Dalam hidup ini jangan sampai kita masuk pada situasi jiwa kita tersiksa karena kita melakukan kebenaran, tetapi orang-orang di sekitar kita memilih melakukan yang tidak benar. Itu tersiksa sekali, ya. Nah, maka seperti nasihat firman Tuhan, hati-hati dalam kita memutuskan sesuatu, memilih sesuatu, ya. Dan kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang terjadi saya katakan tadi pada istri Lot, ya. Kalau kita lihat istri Lot di Kejadian pasal yang ke-19. Kejadian pasal 19 mulai dari ayat yang ke-24. Kejadian pasal 19 ayat 24. Ya. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit, dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuhan-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Iya, kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang terjadi pada istri Lot, ya. Dia dikatakan diajak keluar, diajak ikut untuk menyelamatkan diri, tetapi pada akhirnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat kalau firman Tuhan ketika beberapa waktu yang lalu, ya, tentang kebangkitan Yesus. Ketika setelah dia bangkit, dia berbicara dengan Petrus, dia berbincang-bincang dengan Petrus. Apakah engkau mengasihi aku, Petrus, lebih dari yang lain? Ya, Petrus menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Sampai 3 kali Yesus bertanya. Kemudian Yesus katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Kemudian di paling akhir Yesus katakan, ikutlah aku. Ya. Ikutlah aku ini juga berlaku untuk kita sekalian, Bapak Ibu. Dikatakan kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, kita akan mengasihi jiwa-jiwa. Kemudian apa? Kita akan mengikut Tuhan sampai akhir. Mengikut Tuhan itu seperti apa? Ikut terus Tuhan, ya. Kalau firman Tuhan minggu lalu katakan mengikuti jejak Tuhan sampai akhir. Istri Lot dikatakan, tetapi istri Lot berjalan mengikutinya, tetapi kemudian menoleh ke belakang, ya.
segala sesuatu yang sudah di belakang itu memang ya kalau kita kembali pikir kadang bisa menarik kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita pikir ikut Tuhan ya harus hidup sesuai firman Tuhan, ada berbagai macam batasan, aturan, ada berbagai macam hal yang diatur oleh Tuhan. Kita pikir kenapa saya tidak lihat ke belakang saja lebih enak ya. Sepertinya di belakang lebih enak, tetapi firman Tuhan katakan hati-hati, jangan seperti istri Lot. Dia menoleh ke belakang tetapi justru menjadi tiang garam ya. Nah Bapak Ibu, maka Yesus katakan juga waktu hari-hari terakhir akan ada pengangkatan begitu ya. Ada 2 orang di ladang, yang satu diangkat, yang satu tinggal. Contohnya siapa? Istri Lot dan Lot ya, suami istri Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau bahasa Jawa itu kan garwo, sigaraning nyowo, harusnya menjadi satu ya. Tetapi dikatakan bahwa ketika 2 menjadi satu, bisa jadi malah seperti istri Lot ini, yang satu diangkat, yang satu tidak. Maka menjadi peringatan buat kita semua, termasuk saya secara pribadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan kemudian status hamba Tuhan menjadi jaminan kemudian bisa masuk keluar masuk surga dengan bebas gitu ya. Tidak seperti itu, tetapi juga bagaimana kita pribadi lepas pribadi punya urusan dengan Tuhan ya. Bahwa kita pribadi lepas pribadi itu tidak gandeng-gandengan kalau ikut sama Tuhan, tetapi nanti satu persatu menghadap Tuhan ya, satu persatu menghadap Tuhan. Maka dikatakan jangan sampai kita hanya terpancang pada apa yang menjadi keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup ya. Kita bisa memaklumi apa yang terjadi pada istri Lot. Kalau kita bayangkan merantau dari satu tempat, kemudian mungkin istri Lot ini sudah punya usaha, kalau sekarang mungkin sudah punya toko atau apa, punya usaha, kemudian harus ditinggalkan semua, harus dilihat dihujani api dan belerang semua, belum diambil buku tabungannya, belum diambil depositonya, belum diambil kunci-kuncinya dan lain-lain. Wajar sebenarnya kalau dia menoleh ke belakang. Tapi kita melihat Tuhan tidak menginginkan yang seperti itu, karena ketika dia mau ambil semuanya akan terlalu berat untuk dia berjalan ke depan. Nah makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan firman Tuhan jangan sampai kita terpesona ya hanya dengan kasih di dunia ini saja ya. Jangan hanya sampai kita terpesona dengan apa yang nampak indah dari depan saja, nampak indah di awalnya saja. Betapa banyak orang jadi kecewa karena janji-janji ya, dijanjikan ini itu ya, entah masalah pasangan hidup, entah masalah pekerjaan, masalah penghasilan dan lain sebagainya. Dijanjikan misalnya keuntungan, investasi sekian persen ya. Kalau mungkin pasangan hidup dijanjikan nanti kalau mau sama saya kamu dapat ini, dapat itu, bisa ini, bisa itu. Tetapi kita melihat Bapak Ibu, pilihan kita bisa membuat kita tersiksa kalau kita tidak mendasari dengan firman Tuhan. Pilihan kita bisa membuat kita tersiksa. Bahkan kalau kita bayangkan tiang garam bisa membuat kita tidak bisa melakukan apa-apa. Seperti tiang garam, mau maju tidak bisa, mau mundur tidak bisa. Karena apa? Jadi tiang garam. Kita memang diharapkan menjadi garam dunia Bapak Ibu, tetapi bukan tiang garam ya. Menjadi garam dunia, menjadi saksi. Nah karenanya Bapak Ibu Saudara sekalian, pilihan di tangan kita ya. Berbicara tentang 1 Yohanes pasal 2 tadi, kita melihat di ayat yang ke-15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Itu peringatan. Kemudian jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu ya. Ini bukan berbicara tentang hal lain, tetapi pilihan. Kita mau mengasihi dengan kasih kasih kita ditujukan kepada dunia. Janganlah kamu mengasihi dunia, itu yang diperingatkan oleh Yohanes. Jikalau orang mengasihi dunia, konsekuensi maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Orang yang hanya terpancang pada
keangkuhan hidup, keinginan mata, keinginan daging, tidak mungkin bisa berpikir tentang jiwa-jiwa yang terhilang misalnya. Tidak mungkin kepikiran tentang bagaimana cara menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang, mendoakan jiwa-jiwa yang terhilang, karena yang dipikir hanya diri sendiri saja, hanya saya. Nah, karenanya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mengasihi Bapa. Mari kita menerima kasih yang dari Bapa itu, dan kita mengasihi sesama juga dengan kasih yang dari Bapa. Dan seperti contoh dalam perjanjian lama tadi, jangan sampai kita terjerumus pada pilihan-pilihan yang keliru hanya karena kita melihat dengan mata jasmani kita, pertimbangan-pertimbangan kita saja. Tapi mari kita dasari semua dengan firman Tuhan, karena ingat bahwa segala sesuatu ini sedang lenyap, ya. Tetapi dikatakan orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan di sore hari ini, kiranya menjadi berkat untuk kita sekalian. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin menambahkan, bertanya, atau berbagi kesaksian dan lain sebagainya, kami persilahkan. Mbak In mungkin. Terima kasih. Waktunya salam semuanya. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Kalau masih diberi kesempatan untuk kita bertemu lagi di tempat ini dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Sebelumnya saya minta maaf sama Tante, Bapak Ibu Gembala, karena saya tidak ngabari dulu pulang. Bukannya saya tidak membutuhkan doa, saya percaya pasti tiap hari didoakan. Biar kejutan aja. Surprise. Terima kasih juga doa-doanya, Bu Penasihat, Bapak Ibu Gembala, juga teman-teman semuanya yang selalu mendoakan kami di mana kami berada. Saya percaya kalau waktu doa syafaat kan mesti ada berdoa buat yang di luar kota. Saya percaya itu buat kami juga. Iya. Bisa bersyukur Tuhan selalu tolong kami, selalu menyertai kami di mana kami berada, khususnya kemarin selama di Solo. Saya banyak sekali mengalami pertolongan Tuhan, mengalami Tuhan dalam hidup kami, khususnya juga Tuhan selalu berikan kekuatan pada saya, terutama dalam hal penguasaan diri. Tuhan semakin menggembleng saya. Tuhan semakin membentuk saya baik dalam perkataan maupun dalam hati saya. Tuhan selalu memberikan kekuatan untuk menguasai diri, untuk menjaga lidah. Saya percaya meskipun dalam hati maupun mulut berdecak gitu aja mungkin Tuhan dah tahu, wah ini hal yang negatif. Ya, Tuhan selalu tolong saya. Nah,
setiap hari dihadapkan dengan hal yang sama. Tapi Tuhan selalu berikan kekuatan pada saya, khususnya dalam penguasaan diri. Saya sampai berdoa, Tuhan, apa kehendak-Mu Tuhan? Engkau semakin membentuk saya supaya semakin hari semakin berkenan pada Tuhan. Saya benar-benar mengalami itu semua selama di sana. Dan saya tetap mohon bantu doa biarlah semakin hari semakin kuat dalam menguasai diri dan semakin mengasihi kepada semuanya. Terima kasih. Itu saja mungkin. Semua karena pertolongan kekuatan Tuhan, semua ini kami dapat lewati. Amin. Terima kasih baik kesaksiannya yang menguatkan kita sekalian terus berproses bersama dengan Tuhan hari demi hari. Silakan Bapak Ibu, Ibu-ibu, ya kalau ada yang ingin melanjutkan. Baik. Salam buat ibu-ibu sekalian. Selamat sore. Saya mau menyaksikan kita kasih Tuhan kemarin doa Kamis kemarin di tempatnya Mbak Lian ya. Saya minta doa sama kayak saya sama si Meme sama Bu Tasya semuanya. Puji Tuhan, saya yang tadinya gatel kalau gatel minta ampun ya. Puji Tuhan, 2 hari dari habis doa itu, Minggu saya walau nggak kena, malamnya saya pergi cari obat itu. Malah saya bilang, saya masih minta yang super, saya bilang gitu ya sama si Pak, minta yang super buat saya sama saya ini. Coba Bu saya lihat, saya tunjukin ini pakai jam gatel sih, saya bilang pakai ini. Makan apa enggak, saya bilang. Saya minta itu aja obat. Terus ditanya, Ibu usianya berapa? 63. Saya minta obatnya ini tapi 1 paket sekali minum 2. Bu, bukan saya nggak ngasih, gitu ya. Saya boleh aja saya mau aja ngasih kan biar laku. Tapi saya nggak mau nanti jadi efek kedepannya itu, nah nanti saya disalahkan. Terus gimana? Saya kasih ini aja, tapi 1 hari 3 kali apa 2 kali, kalau misalnya kuat 3 kali, nggak 2 kali. Saya minum, saya berdoa Tuhan, kalau memang Tuhan mengizinkan, saya sudah minta doa sama pendeta, sama saudara-saudara seiman itu apa kemarin persekutuan, saya bilang Tuhan jamah obat ini. Mungkin bagi yang lain itu sepele, tapi bagi saya udah 1 bulan lebih kan saya sakit, gatalnya itu nggak karu-karuan rasanya tuh. Malu lah kalau mau kemana-mana, makanya saya bilang Tuhan tolong kasih kesembuhan. Ya puji Tuhan, saya kemarin malam Senin, malam Selasa saya minum terus. Ya puji Tuhan sampai saat ini 1 empleng itu isinya 10 sembuh, udah nggak merasakan gatal apapun, mumet apapun udah enggak. Itulah saya bilang keajaiban Tuhan ya. Kalau mengandalkan di luar tok, kata orang-orang bang pakai ini aja, ini saya udah lakukan, tapi Tuhan mau berdoa dan masuk ke dalam tubuh saya itu obat itu. Tadi saya udah bilang saya udah nggak mau mengandalkan obat lah, saya bilang saya udah capek dulu aja, udah berapa puluh tahun saya bilang saya mengandalkan obat, tapi saya minta mengandalkan luar aja, tapi Tuhan masih juga menguji saya dari obat itu. Ya puji Tuhan, sampai saat ini saya udah dipulihkan, disembuhkan berkat doa kayak saya, Cimeme sama Bu Tasya sama ibu-ibu sekalian. Saya berterima kasih, puji Tuhan, dan saya bersyukur pada saat sore ini saya masih disempatkan juga ibadah. Memang ada satu yang tadi kemarin sore ini saya bengkak, tapi saya tadi malam saya berdoa. Mungkin saya bilang Tuhan, sekarang saya sembuh. Kenapa Tuhan kasih ini? Saya ini bengkak merah, ini kaki ini, mata kaki. Terus saya bilang saya nggak mau obat Tuhan. Saya bilang saya mau yang alami. Terus saya ambil serai sama garam, air panas, saya cemplungin kaki. Terus seperti kayak ditarik, nyut itu. Saya bilang Tuhan, Anda setengah jam sampai anak saya sama cucu saya, Oma itu panas sekali. Enggak, saya bilang itu biarin
saya pengen tahu, saya bilang itu apa bisa sembuh nggak. Ternyata ini sampai ini saya tadi berangkat dari Tuhan udah kempes, udah nggak kerasa sakit apapun, cuma pegel tok rasanya itu. Tuhan sudah kasih sembuh satu, Tuhan kasih lagi satu lagi, tapi saya tetap bersyukur karena Tuhan masih memperingatkan saya supaya saya tetap mengandalkan Tuhan, berdoa sama Tuhan minta kesembuhan. Hanya satulah itu kekuatan saya daripada Tuhan, itu saya pegang terus sampai kapanpun ya. Memang Tuhan mau kita semua, sekalipun memang ada obat apapun, tapi lebih pertama dulu minta tolong sama Dia apa memang itu betul jalannya Tuhan. Nah itu terima kasih buat semuanya. Itulah kesaksian saya buat sore hari ini. Amin. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan. Semoga sembuhkan Tuhan. Oh, ada lagi Bapak Ibu saudara sekalian mendoakan. Shalom, selamat sore. Saya ingin mengucapkan cinta kasih yang begitu besar di dalam hidup saya. Kejadiannya sewaktu saya pulang dari Jogja ya, hari apa ya? Saya lupa. Hari Sabtu kalau nggak salah. Saya pulang itu nggak diantar anak, tapi saya naik travel. Saya bawa tas pakaian, sama bawa ya itulah makanan-makanan. Terus saya sampai rumah, saya angkat itu tas pakaian, saya taruh di atas meja. Saya pikir kalau dibawa kan kotor gitu ya, lantainya kan udah lama nggak saya bersihin. Jadi saya taruh atas meja. Tahu-tahu tangan saya tuh aduh sakit sekali. Sepertinya di pundak ini loh, tulangnya nggak tahu kena apa, kayak geser atau kena apa gitulah, sakit sekali. Saya Tuhan, tolong Tuhan. Saya nggak mau sakit Tuhan, saya nggak mau ke rumah sakit Tuhan. Engkau tahu isi hati saya Tuhan. Saya kalau ke rumah sakit itu takut. Jadi Tuhan tolong sembuhkan saya, sembuhkan tangan saya Tuhan. Tapi tetap masih sakit. Buat kayak gini sakit, buat ngambil air sakit, buat apa sakit. Tapi setiap sakit saya tidak menyerah. Saya bilang dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saya angkat barang sakit, tidak saya hentikan, malah saya terus angkat itu barang. Saya sambil mengatakan dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang sembuhkan saya bilang kayak gitu. Kalau saya mandi juga sakit, saya sebut nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang sudah sembuhkan saya. Udah pokoknya setiap apapun yang saya lakukan, saya merasa sakit, saya tidak hentikan itu, malah saya teruskan saja gitu loh. Puji Tuhan, sekarang sudah sudah baikan, sudah tinggal sedikit sekali. Itulah cinta kasih Tuhan, yang Tuhan benar-benar mendengarkan, Tuhan benar-benar menjawab doa kita dan pengharapan kita. Tanpa lewat obat, tanpa lewat apa, dengan iman yang percaya dengan iman yang begitu percaya sama Tuhan, saya percaya Tuhan pasti sembuhkan. Dan itu sudah saya lakukan setiap kali saya mengalami sakit. Saya kan sudah pernah bilang sama Ibu Gembala ya, kalau saya sakit saya nggak mau ke dokter. Saya itu takut kalau ke dokter. Dulu mata saya juga merah sekali juga, saya nggak pernah ke dokter. Saya hanya mengandalkan kuasa tangan Tuhan, udah untuk sembuhkan. Cuma memang kadang ini ya, perlu proses. Perlu kita tuh tetap harus mengandalkan Tuhan. Kalau doa kita belum dijawab hari ini, udah terus setiap menit, setiap saat, aku mau tidur, aku mau apa-apa, dalam melakukan gerakan, saya pun selalu, pokoknya saya imani Tuhan. Kau yang sembuhkan saya Tuhan, janganlah saya dibawa ke rumah sakit. Saya bilang takut saya kalau ke rumah sakit Tuhan. Saya lebih percaya kesembuhan yang daripada Engkau Tuhan. Ya puji Tuhan, semua Tuhan sembuhkan tanpa lewat proses obat maupun ya ke dokter gitulah. Saya dengan iman yang percaya, pokoknya saya udah mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Apalagi sekarang saya tinggal di rumah sendiri. Kalau enggak saya enggak berharap sama Tuhan, kalau enggak saya berdoa sama Tuhan, dengan siapa lagi, ya kan? Iya. Itulah cinta kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Kuasa Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kami.
pertolongan Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kami. Mungkin pada hidup saudara-saudara semua ya, pasti pernah mengalamilah kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan. Terima kasih, itulah kesaksian saya. Terima kasih kesaksiannya. Lagi Bapak Ibu. Dari tuan rumah ada yang disampaikan? Ya, puji Tuhan, Bapak yang dikasih Tuhan, terima kasih gembala dan juga kesaksian-kesaksian yang membangun iman kita untuk kita senantiasa berharap kepada Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan berdoa untuk pergumulan jemaat Tuhan tempat kita beribadah. Kita akan juga dukung doa untuk anak Joanna yang juga kena cacar air. Tuhan tolong. Juga Bu Slamet, Saudara Titus, Saudara Agus, dan yang lain-lainnya kita topang dalam doa. Juga rencana untuk pasca Jabalom untuk rombongan kita yang akan berangkat, karena Tuhan campur tangan menolong, semua juga berjalan dengan lancar. Juga keluarga pastori, bangsa Indonesia, dan juga kita akan doakan keluarga di tempat ini, semoga semua dalam tangan pengasihan Tuhan. Nanti doa syafaat akan saya serahkan pada Ibu Eli memimpin dalam doa. Kita sekarang Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur pada sore hari ini Tuhan. Kami boleh Bapa dikuatkan oleh firman-Mu telah disampaikan melalui hamba-Mu Bapa. Benar Bapa, bahwa firman-Mu itu menyatakan bahwa apa yang ada di dunia ini Tuhan, untuk kami terus waspada Tuhan, untuk kami tidak Tuhan hanyut Bapa dan tidak tertarik ke dalam dunia ini Tuhan. Banyak sekali menawarkan hal-hal yang indah bagi kami Tuhan. Tuhan, tapi kami bersyukur Tuhan, Kau telah memberikan kami kekuatan Bapa, untuk kami dapat mampu menolak Tuhan, dapat mampu memagari kami Tuhan. Itu semua karena kemurahan-Mu Bapa, untuk kami terus Bapa di dalam kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami yang hadir saat ini maupun nanti Bapa yang melalui online Tuhan, kami boleh dikuatkan Bapa, kami boleh dimantapkan Tuhan, kami boleh Tuhan dibaharui Bapa, memberikan pengertian bagi kami Tuhan, kita terus berharap kepada Engkau Tuhan melalui firman Yesus. Terima kasih juga berkati hamba-Mu Bapa yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Kau bertambah-tambahkan hikmat-Mu Bapa bagi beliau Tuhan Yesus. Tuhan juga Kau berikan kesehatan Bapa bagi hamba-Mu Tuhan yang saat ini Tuhan dalam pemulihan sakit flu Tuhan Yesus. Engkau berkati beliau Tuhan, Kau sembuhkan Bapa dari bilur-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa Bapa bagi saudara-saudara kami yang saat sore hari ini tidak dapat hadir. Mungkin saudara-saudara kami Tuhan sedang pergi keluar kota. Tuhan Kau jaga lindungi mereka Tuhan, serta tibakan dengan selamat Bapa kembali bila mana ke Wonosobo dengan tidak kurang suatu apapun. Juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit Bapa, untuk saudara kami Tuhan Titus Tuhan, saudara kami Agus Tuhan, juga Ibu Tung Bu Slamet Tuhan di Madusari Tuhan, juga Tuhan mamahnya Bambang Oma Tuhan, juga untuk Juana yang sakit cacar Bapa, dan juga saudara-saudara kami yang lain Tuhan yang mungkin saat ini kami tidak dapat menyebutkan Bapa, kami lupa apapun, tapi kami percaya Tuhan, kami percaya bilur Yesus telah menyembuhkan mereka Tuhan Yesus. Engkau sendiri Tuhan yang menjamah mereka Tuhan, dan pulihkan kesehatan mereka Bapa. Terus mereka Tuhan diberikan kesembuhan Tuhan untuk terus dapat beribadah kepada kami bersama Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sudah lanjut umur Tuhan, pada usia senja Tuhan, mereka yang tidak dapat hadir beribadah bersama-sama dengan kami, Kau juga memberkati menyertai mereka Tuhan, untuk Ibu Sumaryoto dan yang lainnya Tuhan Yesus, Kau sendiri yang menyertainya Tuhan, juga untuk saudara-saudara kami Tuhan yang mungkin di dalam pergumulan Bapa. Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau memberikan pengharapan, Engkau memberikan kekuatan, dan Engkau memberikan jalan keluar. Dan ya Bapa, bila mana saudara-saudara kami juga yang saat ini Tuhan dalam kelemahan, Tuhan kuatkan Bapa. Tuhan juga yang di dalam persoalan Tuhan, kami percaya Tuhan Kau akan memberikan jalan keluar bagi kami Tuhan. Tuhan, berikan kami hati selalu berharap, selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Untuk kami Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa saatnya Tuhan, bahwa saat kami bukan kami Tuhan sendiri, tapi hanya Engkau Tuhan yang tahu bahwa Tuhan saatnya bagi kami Tuhan untuk menerima yang baik kepada kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan Yesus Engkau sendiri yang memberikan kami kekuatan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkannya Bapa untuk Ibu Gembala kami Tuhan, juga dalam mendampingi hamba-Mu Tuhan. Engkau memberkati, Engkau berikan kesehatan, kekuatan, juga dan sejahtera sukacita bagi beliau juga Tuhan. Ibu penasehat Bapa, ya Tuhan, terima kasih hingga saat ini Tuhan Kau memberikan kesehatan bagi beliau Tuhan. Kau memberkati beliau Tuhan hingga saat ini Tuhan, bersama-sama dengan kami Tuhan, bersama-sama Tuhan mendoakan kami juga Tuhan. Setia Bapa mendampingi Tuhan hamba-Mu Pendeta Yesaya Tuhan, maupun Ibu Gembala Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati beliau senantiasa Tuhan, damai sejahtera sukacita, panjang umur, sehat selalu Kau limpahkan bagi beliau Tuhan. Juga berkati Bapak Elman Bapa di Salatiga bersama istri dan anak-anaknya Tuhan. Kau memberkati dan menjagai mereka Tuhan. Berkati pelayanan hamba-Mu Tuhan, Bapak Elman di sana juga Tuhan. Berkati Kau pakai beliau lebih heran lagi Tuhan. Kau juga memberkati pekerjaan usahanya Tuhan. Terima kasih Bapak juga untuk keluarga para pelayan-pelayan, keluarga jemaat GPGH Bapak. Kau memberkati Tuhan, dari yang terkecil hingga yang tertua tanpa terkecuali Tuhan. Kau yang memberkati dan melawat seluruh jemaat-Mu Bapa. Juga untuk gereja kami GPGH Tuhan, Kau memberkati Tuhan. Engkau yang memberikan pertumbuhan bagi gereja kami Tuhan, untuk terus maju Tuhan memenuhi visi misi yang akan dilaksanakan, yang telah dilaksanakan Bapak Gembala kami Tuhan. Terima kasih Bapak juga untuk rencana Paskah Jawa Bali Lombok Tuhan tanggal 9 dan tanggal 10 Bapak. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau sendiri yang tolong Bapa, semua Engkau sediakan Tuhan. Engkau menjaga, melindungi mereka Tuhan Yesus, dalam perjalanannya, dalam rencananya, dalam kebutuhan dananya Tuhan. Engkau sendiri yang mencukupkannya juga untuk tuan rumah yang akan ketempatan Tuhan. Kau memberkati Tuhan untuk jemaat-Mu di Sidoarjo sana Tuhan. Kau memberkati Bapak Ibu Gembala juga di sana Tuhan Yesus, dalam menerima seluruh Tuhan anggota Paskah Tuhan untuk Jawa Bali Lombok Tuhan. Kau sendiri yang mencukupkannya, dan Kau sendiri yang memberkati Bapak acara Paskahnya Tuhan. Terima kasih Bapak, juga kami saat ini yang sedang hadir Tuhan. Kau memberkati kami semua Tuhan. Engkau tahu pergumulan kami, Engkau tahu Tuhan kerinduan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau telah menjawab doa-doa kami Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan, Ibu Handoko dan Pak Handoko telah kembali bersama-sama dengan kami Tuhan. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu juga. Jaga lindungi anak cucunya di Solo Tuhan. Kau memberkati mereka di sana, dan Kau yang menjaga dan melindunginya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan bangsa negara Indonesia ini Tuhan. Kau memberkati bangsa kami, lawat bangsa kami Tuhan. Berikan hikmat bijaksana kiranya bagi Bapak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, para menteri stafnya, pemerintah pusat, dari gubernur, wali kota, bupati, camat, sampai ke RW RT Bapak. Tuhan juga Pak Afif dan jajarannya khususnya dalam memimpin Kota Wonosobo. Kau memberkati beliau Bapak. Juga Tuhan Kau memberkati Tuhan juga gereja-gereja-Mu di muka bumi ini Tuhan. Kau yang memberikan pertumbuhan Bapak, juga umat-Mu, juga anak-anak-Mu di muka bumi ini Tuhan. Kau yang memberkati dan menjagai, melindunginya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan, kiranya damai sejahtera, kasih-Mu Bapak, kemudian penyertaan-Mu memberkati bangsa Indonesia ini Tuhan, khususnya Kota Wonosobo ini Tuhan. Kau memberkati damai sejahtera sukacita Tuhan,
Engkau berikan bagi seluruh bangsa Indonesia ini, dan juga untuk rencana pemilu Tuhan yang akan dilaksanakan tanggal 14 Februari nanti Tuhan, maupun pemilihan gubernur dan pemilihan bupati dan wakil bupati pada tanggal 27 November nanti Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Biar semua Tuhan pemilihan dalam pemilu legislatif, pemilihan presiden, wakil presiden, dan semuanya Tuhan berjalan dengan baik dan lancar Tuhan. Kami percaya siapapun ya Tuhan calon yang akan memimpin nanti Tuhan, kami percaya yang terpilih juga Tuhan, Engkau sendiri yang telah memberkatinya dan Engkau telah mengurapinya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang campur tangan biar semua berjalan dengan baik dan lancar, damai sejahtera Tuhan, Engkau berikan bagi Indonesia tercinta ini. Terima kasih Bapa. Juga kami menyerahkan ya Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, seluruh hamba-hamba-Mu, orang-orang kudus-Mu, para penginjil-penginjil-Mu Tuhan, guru-guru Alkitab dan para misionaris dimanapun beliau melayani Tuhan, di perkotaan, di pedesaan, di pelosok-pelosok pedalaman, di lereng gunung pesisir pantai Tuhan. Kiranya Engkau yang menjangkau mereka semua Tuhan, Engkau yang melawat mereka dan memberkati mereka. Mungkin beliau juga di dalam permasalahan Tuhan, pergumulan, persoalan Tuhan, tekanan, aniaya Tuhan, maupun di dalam kelemahan Bapa. Engkau sendiri yang memberikan kesabaran, kekuatan, ketabahan bagi seluruh hamba-hamba-Mu dan orang-orang kudus-Mu Bapa. Engkau yang menjaga, yang melindungi, Engkau memberkatinya satu persatu Tuhan. Berikan mereka kekuatan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan juga bila mana sebentar kami nanti akan pulang ke rumah kami masing-masing Bapa. Kiranya Engkau menyertai kami juga dengan selamat sampai tujuan Bapa. Juga Engkau memberkati Bapa, keluarga Ibu Tarika dan Bapak Tarika dan anak-anaknya di tempat ini Tuhan. Engkau berikan kesehatan, kekuatan Bapa yang telah menerima kami pada sore hari Tuhan. Dan berkat dan sejahtera-Mu melimpah bagi keluarga di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur. Terima kasih dan kami bersyukur Tuhan. Pertemukan kami kembali hari Sabtu Bapa bersama-sama beribadah Tuhan untuk doa, persekutuan doa Bapa. Berikan kami kesehatan, kekuatan Bapa, untuk kami dapat kembali beribadah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur Bapa di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami, mempelai surga kami. Kami peralaskan doa kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi. Tuhan dari Engkau dengan wasiat memberi Kau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan beri Kau damai sejahtera. Amin. Doain kami dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih.